saya nggak tahu ya, kalau Ibu kesannya gimana ya? Kalau orang ketemu saya, Pak Mahfud nih, sudah lama di Jogja kok logatnya masih Madura gitu. Madura. Sebelum masuk ke situ, boleh nanya sama Pak Mahfud nggak? Monggo. Saya judes nggak, Pak? Pak Mahfud ingat nggak di mana pertama kali berjumpa dengan Bu Retno, ya kenalan dan lalu kemudian membangun persahabatan sampai sekarang? Ngomongnya jangan yang jelek ya, Pak. Iya. Yang jelek disimpan. Oh, beliau adalah orang yang punya integritas, deserve untuk mendapatkan penghormatan dari kita. Jadi nyaman dengan beliau bekerja karena beliau adalah Menko saya. Jadi kalau ada apa-apa, saya sering sowan ke beliau. Urusannya beliau kan sensitif semua. Saya itu mengalami satu masa 1 tahun pada saat saya pendidikan diplomat. Jadi di Kemlu, Pak, waktu kita pendidikan itu kan dikasih makan siang, Pak. Makan siang itu biasanya lauknya 2, Pak. Balado telur kan nggak bisa dibungkus tisu dong. Iya. Balado telurnya aku makan. Pak. Ayam gorengnya aku bungkus tisu. Aku bawa pulang ke kos-kosan. Jadi malamnya itu aku hanya beli nasi untuk dimakan dengan ayam itu. Bu Retno, terima kasih nih. Makasih Pak Mahfud. Ini salah satu tempat kesibukan saya sekarang pasca kita berpisah dari kali ini. Ibu di tengah. Saya di mana? Saya di tengah. Oke. Cantik Pak studionya. Cantik ya. Nah, ini dia anak-anak kecil-kecilan, Bu. Usaha kecil-kecilan. Ya baik, para pemirsa Ruang Sahabat kali ini bertepatan dengan bulan Kartini, bulan April. Saya undang seorang tokoh wanita yang mungkin kalau mencari tokoh wanita, taruhlah 3 besar misalnya di Indonesia, saya meyakini kalau dari sudut karir dan peran itu Ibu Retno Marsudi, mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, itu salah satu kalau saya menyebut 3 minimal. Mungkin yang karir puncak itu ada Bu Megawati, udah pasti presiden, wakil presiden, DPR. Lalu sesudah itu yang lengkap karirnya dan terus bagus itu menurut saya nih Bu Retno dan atau Ibu Sri Mulyani. Yang lain kalau dari pengalaman kerja dan perannya dari sudut waktunya mungkin iya masih di bawah meskipun tanpa mengurangi kehebatan yang lain-lain. Ada Bu Susi, ada Bu Siti Nurbaya dan lain-lain, banyak lah perempuan-perempuan yang bagus-bagus. Nah disinilah saya mengucapkan terima kasih Bu Retno, kehadirannya ini. Ruang Sahabatnya artinya ruang bincang-bincang ringan untuk mengedukasi, bukan untuk memprovokasi. Mengambil nilai-nilai perjuangan yang dilakukan untuk bangsa ini oleh sahabat-sahabat saya. Yang saya anggap sahabat itu orang yang kenal langsung dan bekerja sama dan bisa memberi kesan tersendiri bagi saya. Dan Bu Retno adalah salah satunya. Kita akan dipandu oleh Mas Rizal Mustari. Bu Retno, thank you Bu. Terima kasih sudah datang. Kita seperti yang Pak Mahfud sampaikan tadi Bu, ini program dikhususkan bagi sahabat-sahabat bestinya Pak Mahfud untuk bisa bicara nostalgia, bisa bicara nilai, bisa bicara suka duka dan kesukaan, kira-kira gitu Bu. Tapi less serius, tidak terlalu serius Bu. Jadi urusan-urusan persahabatan Bu Retno dengan Pak Mahfud, sehingga kita bikin sebut sebagai ruang sahabat. Jadi tidak high politics atau apapun, tidak akan ke sana. Kalau akan ke sana saya tunggu Ibu nanti apakah perlu direspon apa enggak. Tapi mudah-mudahan nggak akan ke sana. Nah, kita kangen sebenarnya Bu. Saya diskusi dengan Pak Mahfud kemarin. Sebenarnya bukan hanya Hari Kartini yang undang Ibu, tetapi karena memang sudah waktunya undang Bu Retno ya Pak Mahfud ya. Karena Bu Retno dengan capaian seperti sekarang buat kita tidak harus mengundangnya di bulan April atau Hari Kartini. Kapanpun harus kita bisa undang kan Pak. Itu kesimpulan kemarin dengan isu dengan Pak Mahfud. Nah kali ini bagaimana Ibu bisa bercerita masa kuliah dulu di Jogja, lalu
ditaksir oleh Kemlu di Ijon katanya Bu ya. Ya betul, di Ijon. Jadi bahasanya belum selesai kuliah, gua ambil nanti yang luntan masuk di Kemlu ya, kira-kira gitu kan Bu? Iya, betul. Lalu pelan tapi pasti, bukan pelan tapi pasti, cepat tapi pasti, karena beliau tergantung cepat untuk ukuran diplomat Mahfud, cepat tapi pasti menapaki karir yang gemilang di Kemlu, lalu sekarang sebagai apa namanya? Special Envoy Bu ya, Special Envoy of UN Secretary General on Water of ya. the Secretary General of UN on Water. Yeah. Utusan khusus Sekjen PBB untuk sana. Diceritakan Bu, apa kesibukan terutama tugas yang baru sekarang dan tugas-tugas lain tentunya. Oke, makasih. Pertama terima kasih Pak Mahfud. Saya masih beliau nge-tag saya. Ibu dalam kurung Menlu Retno gitu kan. Jadi saya jawabnya Pak Menko. Gitu. Jadi kayak komunikasi 3 tahun lalu ya. Mengenang masa lalu. Terima kasih Pak sudah dan tentunya Mas Rizal sudah mengundang saya di Ruang Sahabat. Pas kebetulan April Pak. Jadi relate banget dengan perjalanan saya sebagai seorang perempuan. Indonesia. Dan April ini saya itu kalau penyanyi tanggapnya banyak. Manggung ke sana ke sini nggak apa-apa karena saya itu pedoman saya itu gini Pak Mahfud, pada saat saya dapat mencapai sesuatu maka pada saat yang sama juga saya harus menjadi pembuka bagi yang lain untuk dapat menikmati apa yang saya nikmati. Nah, kuliah waduh itu zaman indah tapi zaman susah. Kenapa saya kuliah di Jogja Pak, di UGM? Jawabannya adalah karena di Undip tidak ada jurusan hubungan internasional. Oh, karena di Semarang ya? Karena Ibu dari Semarang saya ya? dari Semarang. Terus sejak SMA itu saya pengen jadi diplomat. Dan alasannya tuh simpel banget Mas, kenapa aku pengen jadi diplomat? Pengen naik pesawat terbang. Tapi kebanyakan orang punya begitu Bu, yang dulu-dulu ya. Pengen naik pesawat terbang karena kalau ngelihat waktu itu hanya, ini mantan wartawan toh. Iya. Waktu itu hanya ada TVRI, jam 9 malam, Dunia dalam berita. Luar biasa. Dunia dalam berita, itu cerita mengenai para pemimpin kan, para diplomat, bernegosiasi, pakai jas, naik pesawat gitu. Saya bilang, kayaknya enak banget ya, karena kan saya ini anaknya orang yang biasa banget kan, I was nobody kan, jadi melihat optik itu menjadi sebuah mimpi, menjadi sebuah cita-cita yang aku pengen kejar. Di Undip nggak ada, maka ke Jogja. Nah, saya itu anak pertama. Waktu itu di Undip belum ada ya jurusan HI ya? Baru ada sekarang. Nah, waktu itu di Jogja itu lagi santer, kalau Pak Mahfud ingat, kumpul kebo Pak. Iya. Hasil penelitian anak SMA itu ya. Betul. SMA jadi lagi maraknya kumpul kebo. Citranya lagi nggak bagus banget gitu ya Jogja ya. Citranya lagi nggak bagus. Jadi waktu saya mau sekolah ke sana, bude saya ini juga ibu susuan saya. Jadi saya dan sepupu saya itu umurnya hampir sama. Jadi waktu itu ibu saya cerita kalau ibu saya nonton bioskop, saya dititipin bude saya. Jadi bude saya itu adalah ibu susuan saya. Pada saat ibu saya mengatakan saya mau kuliah di Jogja, bude saya tuh bilang, kok ke Jogja sih? Kan lagi kayak begini. Anakmu wedok loh, gitu kan? Orang Jawa, anakmu perempuan. Iya. Dan I was so surprised pada saat ibu saya itu menjawab dengan kelugasannya, nggak apa-apa Mbak, aku percaya anakku. Jadi saya percaya sama anakku. Nah, disitulah kata percaya itu menjadi modal buat saya ke Jogja, kuliah, ngirit banget, pastinya ngirit. Anak Jogja pasti ngirit ya. Ngirit. Kalau dulu itu kita guyonannya gini, kita kan nggak pernah makan telur satu ya. Iya. Jadi kita telurnya itu kalau nggak seprapat separuh. Jadi guyonannya anak kos tuh gini, wah kipitei mangan silat iki. Jadi ayamnya makan silat, jadi waktu keluar itu telurnya udah dalam bentuk paroan. Kecil-kecil gitu ya. Itu perapatan. Terus yang kita kenal dengan ayam itu nggak potongan Pak. Suwir. Aduh, ayam suwir. Ayam suwir itu udah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi singkat kata,
karena saya sudah dipesan oleh Kemlu dan ibu saya dengan keterbatasan biaya mengharuskan saya harus cepat, maka di titik itu saya waktu itu menjadi wisudawan tercepat. 3 tahun 10 bulan. Waktu itu kan masih ada sarjana muda, Pak? Tahun 1985. 1985. Nah, udahlah dari situ kemudian berlanjut ke Kemlu. Nah, pada saat masuk ke pertanyaan kedua, tugas saya sekarang mengenai air. Kenapa air? Karena air ini ternyata kita dalam situasi krisis yang banyak publik yang nggak sadar bahwa kita sedang menghadapi sebuah tantangan dan air ini relate-nya kemana-mana. Climate change, ketahanan pangan, industri, even AI Pak Mahfud. Itu karena untuk cooling sistemnya itu minum airnya tuh luar biasa. Jadi kita bicara kemudian teknologi, inovasi, investasi, macam-macam lah. Kalau air itu dari A sampai Z cukup sibuk, tapi enaknya crowd-nya sama Pak. Jadi networking yang saya bangun selama diberi kepercayaan 10 tahun jadi Menlu itu dapat digunakan lah untuk role yang sekarang ini. Ini belum udah gayeng ceritanya. Bu, saya akan nanti menggali agak banyak tentang gimana di Jogja waktu itu, ya. Lalu bisa menjadi diplomat seperti sekarang, ya. Tetapi sebelum masuk ke sana, saya mau nanya dulu ke Pak Mahfud dulu setelah Bu Retno nanti gantian. Pak Mahfud ingat nggak di mana pertama kali berjumpa dengan Bu Retno, ya kenalan dan lalu kemudian membangun persahabatan sampai sekarang? Oke. Ngomongnya jangan yang jelek ya Pak. Yang jelek disimpan aja. Saya itu melihat dari jauh Bu Retno pertama kali langsung itu ketika tiba-tiba muncul sebagai Menteri Luar Negeri. Oh ya. Siapa nih? Belum tahu saya waktu itu. Saya waktu itu sudah selesai tugas di Mahkamah Konstitusi. Mengamati itu setiap perkembangan politik. Lalu kenal langsung dengan Bu Retno. Mungkin Bu Retno tidak ingat. Di Jogja itu ada organisasi namanya Pamayo. Paguyupan Masyarakat Jogja. Nah, setiap tahun mereka nih kumpul, Sultan hadir. Nah, disitulah saya kenal dengan Bu Retno. Ya, biasa-biasa saja gitu. Tapi mulailah saya mengikuti. Sejak itu, wah ini orang hebat. Sampai kita tahu memang, saya kira Bu Retno itu, saya tahu bukan saya kira, memang pasti itu satu-satunya Menteri Luar Negeri Indonesia yang perempuan. Ya. Dalam sepanjang sejarah. Menlu pertama perempuan ya. Satu-satunya Menteri Luar Negeri sampai saat ini yang menjabat penuh 2 periode. Yang menteri-menteri sebelumnya belum ada Pak ya? Sebab tahun 45 sampai dengan Bu Retno tidak ada yang sampai 2 periode. Ya kan Bu? Kayaknya enggak ada yang sampai 2 periode. Mungkin 1,5 gitu ada ya. Pak Hasan 1,5. Hasan 1,5 ya, enggak sampai Pak Muhtar ya. 1 periode, Pak Muhtar ya. Pak Alatas kayaknya lebih dikit. Ali Alatas. Pak Alatas, Pak. Pak Alatas ya. Pak Alatas ya. Ya, itu yang ingatan saya. Sehingga lalu kemudian ketika kami bertemu di kabinet, memang beliau sangat korek. Dan biasanya kalau bicara-bicara gitu pakai bahasa Jawa, istilah-istilah pokoknya tuh yang bahasa Jawa. Nyuwun sewu, pripun gitu. Itu nggak hilang Bu. Ya, hilang. Tetap aja dari Bu Retno ya. Itu. Sehebat-hebatnya di mana-mana melakukan buana. Tidak matur nuwun itu selalu tidak ada. sopan. Iya. Jadi ya tepat sangat korek dan kalau rapat gitu ya. Kalau rapat Bu Retno ini tegas sekali dan datang sendiri gitu. Kan banyak menteri yang kadang-kala ini kadang Bu Retno datang sendiri dan menjelaskan. Bahkan minta, saya terlanjur pernah suatu saat yang ngundang orang 20-an lah dari TNI, dari apa. Bu Retno bilang, Pak, saya mau bicara tertutup aja. Ini di kantor Menko Polhukam ya? Di kantor Bapak ya. Akhirnya disuruh pulang yang lain, cuma yang saya itu Bu Retno, Panglima, Mendagri. Masuk ke kamar beliau. Semua pejabat sudah hadir di ruang meeting? Sudah ada. Lalu Bu Retno datang bintang 3, bintang 4. Karena masalahnya sensitif banget. Nggak bisa Pak, ini begini katanya. Kita harus bicara 4 mata Bapak dengan Bu. Bukan 4 mata dulu berdua, lalu ditambah Menteri Dalam Negeri, ditambah Panglima, ditambah siapa lagi, tinggal 6 orang lah gitu. Kapolri ya Pak? Kapolri gitu. Wow, serius sekali masalahnya. Iya, artinya memang beliau ini serius. Kalau hal yang tidak boleh didengar orang lain, beliau katakan aja meskipun di situ banyak yang sudah terlanjur diundang. Sehingga pada waktu itu ya saya kalau
ngundang rapat dengan Bu Retno, daftarnya difikskan dulu. Nanti ini disuruh pulang oleh Bu Retno, jangan sampai ini bahaya Pak Mahfud gitu ya. Terus saya bilang ke Deputi, datanya kan Bu Retno setuju enggak nih? Sampai begitu ya? Iya. Sampai dikonfirmasi ke beliau dulu. Nah, begitu koreknya beliau di dalam urusan ini. Dan juga sama dengan Pak Jokowi, beliau sangat dekat ya dalam diskusi-diskusi. Sama kalau sedang rapat gitu, serius, bukan bahasa yang standar internasional, standar ketatanegaraan. Tapi kalau sedang istirahat pakai bahasa Jawa aja juga. Gini. Balik lagi jadi orang Semarang. TOEFL-nya bahasa Jawa tinggi. TOEFL Jawanya tinggi. Ya, 600-an gitu. Iya. Itu cerita Pak Mahfud. Kalau Bu Retno bekerja dengan Pak Mahfud seperti apa? Jadi pertama saya tuh respect. Jadi pergaulan itu harus didasari oleh menghormati dulu. Dan kita dapat menghormati orang ya karena rekam jejak ya. Kan pada saat saya belum menjadi apa-apa, ini kan beliau ini hobinya kan jadi pejabat kan. Muter-muter tempatnya kan. Iya. Saya belum apa-apa, beliau pejabat. Saya belum apa-apa, beliau pejabat. Rezeki saya saja, saya bisa dalam satu tim dengan beliau. Jadi dari rekam jejak beliau itu saya kemudian berkesimpulan, beliau adalah orang yang punya integritas, deserve untuk mendapatkan penghormatan dari kita. Jadi nyaman dengan beliau bekerja karena beliau adalah Menko saya. Jadi kalau ada apa-apa, saya sering sowan ke beliau, Pak, mohon waktu, ada sesuatu yang saya harus laporkan. Biasanya memang berdua untuk melaporkan hal-hal yang urusannya beliau kan sensitif semua. Namanya juga Menko Polhukam. Jadi kan ini pokoknya isunya kalau anak-anak bilang ngeri deh semua. Nah kalau tingkat ngeri dehnya udah tinggi, yang ceritakan Bapak tadi, di ruang besar udah menunggu banyak sekali peserta. Saya hanya, kan kita menimbang antara manfaat sama mudarat. Ya kan? Andai kata isu ini dibahas di rapat besar dan kemudian bocor kemana-mana, akan mendatangkan mudarat bagi kepentingan negara. Jadi saya matur Bapak, Pak boleh nggak Pak, saya usul supaya terbatas saja, supaya kita bisa menangani secara lebih baik. Untung beliau dan selalu bisa dilakukan, dibicarakan ya. Bisa, karena beliau itu terbuka. Jadi walaupun hobinya jadi pejabat, mau kita mendengarkan, mau gitu ternyata bisa juga mendengarkan dan menerima saran-saran dari buat beliau, kan saya ini anak kecil ya. dari anak kecil gitu. Jadi I enjoy very much working dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud senyaman itu juga dengan nyaman itu juga kerjasama, dan biasanya sebelum rapat itu kita sudah tahu pokok masalah yang akan diselesaikannya apa gitu. Jadi tidak ngelantur karena Bu Retno sudah punya catatan-catatan gini gitu. Konvensi PBB nomor sekian, hafal tuh beliau gini. Wah, ada orang enak jadinya. Tinggal mau berjalan kemana dari. Saya jadi ingat, kita tuh sebenarnya kangen sama Bu Retno karena kalau misalnya pada persoalan luar negeri agak sensitif gitu ya, dispute lah gitu Pak. Orang boleh bicara, menganalisis, sepanjang Bu Retno belum bicara, kita merasa belum confirm tuh masalah gitu ya. Jadi beliau tampil jumpa pers menjelaskan dengan kalem, dengan delivery yang enak gitu ya, dengan penjelasan yang utuh karena perspektifnya luas, kita tuh merasa lebih tenang. Itu kan yang tidak kita rasakan, kita kangen itu sebenarnya Pak. Tadi mengenai TOEFL bahasa Jawa. Jadi TOEFL bahasa Jawa saya melampaui TOEFL bahasa Inggris saya. Tapi tradisinya bahasa Jawa yang Semarang itu kan tidak sehalus Jogja ya. Keluarga saya dari Jogja, Pak. Keluarga itu saya dari orang Semarang halus banget. Keluarga ibu saya dari Jogja. Jadi sampai ke anak saya, pada saat mereka kecil dan sampai sekarang, kalau misalnya dipanggil Mas atau Dek gitu kan, kalau mereka jawab ya, saya tetap manggil Mas, ya, sampai mereka bilang dalem, saya baru berhenti. Nah sekarang kasihan cucuku, kalau dipanggil Bram, kalau dia belum dalem tak panggil terus Bram. Mesti jawab dalem. Dalem. Oh ya, cucu ya. Dulu anak saya yang kecil yang sekarang jadi dokter itu sempat bertanya,
what is dalam? Is it dalam and luar? Ini cucunya diplomat hebat loh. Dipanggilnya mesti jawab dalam. Luar biasa. Iya. Bu Mahfud, kita punya pembabakan tuh dialog, Bu ya. Jadi ada 4 bagian kita akan ngobrol. Ini tadi baru pembukaan nih. Iya. Ini aja udah ramai. Baru pembukaan tuh Bu. Udah ramai begitu. Jadi ada diplomasi perempuan, lalu ada Wong Jogja, ya, Wong Jogja, lalu ada Tangguh, lalu ada penengah konflik. Gitu. Nah, saya mau mulai mungkin dengan diplomasi perempuan, Bu ya. Tadi kita mulai Bu Retno sekarang sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air. Seberapa strategis air itu sehingga dia menjadi urusan dunia dan harus dengan seorang utusan khusus oleh Sekjen PBB. Jadi kalau kita bicara air, agak serius dikit nih. Yeah. Ada 3 tantangan besar, Pak. Too much, banjir. Too little, kekeringan. Krisis, ya, kekeringan. Too polluted, Kotor. air yang tidak bisa dikonsumsi. Ya, jadi karena polusi, kotor dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara SDG, air itu ada di SDG 6. SDG 6 itu di titik sekarang termasuk SDG yang paling terkebelakang. 6 dari 17 SDG kalau nggak salah, Bu ya. Jadi capaiannya paling sedikit, Pak. Padahal kita tahu air itu adalah kehidupan. Dan tidak ada kehidupan tanpa air. Dan di Islam ada ayatnya, Pak. Itu, Pak. Pak Mahfud nanti bisa menjelaskan Pak juga Mahfud bisa itu. Karena saya pernah bicara dengan Pak Wapres waktu itu. Waktu saya bicara mengenai air itu, beliau langsung keluar dengan ayat. Bahwa tidak ada kehidupan yang tidak melibatkan air. Apa kalimatnya pastinya saya tidak tahu. Tidak hafal. Nah, dari situlah kemudian kita lihat kalau air adalah kehidupan dan SDG 6 itu ternyata terkait dengan hampir semua SDG. Yang singkatnya kalau kita tidak bisa memperbaiki capaian SDG 6 berarti kita tidak bisa memperbaiki semua capaian SDG. Maka di tahun 2023 ada konferensi PBB mengenai air yang memberikan mandat kepada Sekjen mengenai pentingnya Sekjen untuk menunjuk seorang utusan khusus untuk yang bertanggung jawab terhadap air. Dan ini adalah utusan khusus mengenai air yang pertama. Jadi saya adalah orang pertama yang menjadi utusan khusus untuk air dan saya juga orang Indonesia yang pertama. Mendapatkan kepercayaan menjadi saya harus tepuk tangan. Aduh, luar biasa. Matur nuwun, matur nuwun. Kita turut berbangga. Nah, jadi sebenarnya udah komunikasinya dengan Sekjen itu udah lama dan saya tuh ingat sekali, Pak, waktu kita COVID untuk hal yang lain itu sudah mulai ada pembicaraan terus udah lama ini untuk yang lain. Tapi kemudian yang untuk utusan khusus itu sudah dari beberapa bulan sebelum saya selesai sudah ada komunikasi. Tapi kan saya selalu katakan bahwa saya harus menyelesaikan tugas saya. Sebagai Menlu dulu. Iya, jadi Sekjen mengatakan oke, kita tunggu. Kita tunggu sampai kamu selesai. Nah, tapi akhirnya karena sudah terlalu lama, sudah hampir 18 bulan waktu itu, akhirnya saya ingat saya masih ada di Laos kalau nggak salah. Dari New York telepon, dia bilang, Retno, kita nggak bisa nunggu nih. Nggak bisa nunggu, kita harus mengumumkan sebelum sidang majelis umum. September kan, sidang majelis umum. Saya bilang, saya nggak bisa, saya harus bicara dengan presiden saya dulu, gitu kan. Kesantunan lah, saya mencoba untuk terus berada di koridor kesantunan, walaupun dalam koridor politik, tetapi kesantunan politik. Jadi sebelum jabatan Menlu selesai, jabatan itu udah siap untuk Ibu ya di PBB tapi ya? kan saya harus bicara dulu, kepada Pak Presiden. Pak Presiden setuju, Pak. Dan sekali lagi untuk kesantunan, saya juga berbicara dengan Pak Prabowo. Waktu itu beliau sudah terpilih. Saya ingat saya bicara dengan Pak Prabowo itu di IKN, Pak. Di IKN saya bicara dengan beliau, saya bilang, Pak, ini dari UN begini-begini, apakah saya mendapatkan dukungan dari Bapak dan sebagainya, dan beliau berdua mendukung. Jadi akhirnya diumumkan 13 September. Jadi kan saya sebelum selesai pelantikan ya? Sebelum pelantikan kan kita selesai 20 Oktober ya, Pak ya.
Terus selesai beliau udah udah duluan. Udah pamit duluan. Jangan mancing. Iya. Nggak akan kesana, Bu. 20 Oktober diumumkan 13 September, tetapi pengumumannya Sekjen itu mengatakan bahwa dia akan memulai role-nya yang baru sebagai Special Envoy pada saat dia sudah selesai menjadi Menteri Luar Negeri. Jadi aman. Jadi ya itulah ada pentingnya karena kita situasinya sedang tidak bagus mengenai air. Ada mandat dari negara anggota PBB kepada Sekjen, dan saya rasa sih kenapa perempuan, kenapa dari selatan, kenapa Indonesia, pasti ada perhitungannya Sekjen sehingga jatuhnya pada seorang perempuan dari Indonesia gitulah. Pak Mahfud, tentang air tadi dan kenapa Bu Retno bisa mendapatkan amanah itu? Iya, pertama tentu PBB kan sudah menilai ya kapasitasnya. Pengetahuannya juga udah pasti berdasar pengalaman meskipun bukan ilmu yang secara khusus didalami dulu. Memang itu tadi kalau ditanya dalil-dalil agama banyak sekali di Al-Qur'an. Tapi salah satu hal yang sering juga dipakai itu hadis Nabi yang mengatakan manusia tuh harus berserikat dalam 3 hal. 1 air, 2 udara, 3 api. Tidak boleh itu dikuasai oleh swasta, oleh privat. Itu harus dibagi, dikelola bersama karena air itu adalah sumber kehidupan. Berserikat maksudnya dikelola bersama ya? Dikelola bersama, bersama lah ya. Bukan sendiri-sendiri. Bukan masing-masing memiliki. Nah itu makanya menurut saya tepat, apalagi situasinya sekarang seperti dikatakan Bu Retno tadi ya masalah air dan ya kita dukung, bukan hanya Pak Prabowo yang dukung, kita semua dukung. Jadi tepat lah PBB memilih dan Bu Retno karena pengalaman 10 tahun mungkin juga jadi menlu ya, sehingga jaringan ibu dan segala macam. Betul. Belum lagi seorang perempuan yang dilihat mungkin tepat untuk melakukan itu ya Bu ya. Iya, jadi kenapa yang dipilih untuk menjadi utusan khusus urusan air itu bukan ahli air, bukan pakar air, betul bukan ya, pakar air, tapi persis. seorang Menteri Luar Negeri. Saya juga baru sadar kalau sensitivity mengenai isunya itu tinggi sekali, terutama untuk transboundary Pak. Jadi air sungai yang melewati beberapa negara. Banyak sekali menjadi isu yang sangat sensitif. Jadi air itu bisa larinya kepada konflik. Ada potensi bisa memicu konflik. Maka mungkin dari situlah Pak Sekjen mikir, oh ya mungkin seorang Menteri Luar Negeri dan dengan 10 tahun saya menjadi Menteri Luar Negeri itu networkingnya kan sudah lumayan Pak. Jadi dari tahun ke tahun, waktu saya baru 1 tahun jadi Menteri Luar Negeri, September biasa kan arisan sidang majelis umum itu sebenarnya kan arisannya para leaders dan menteri luar negeri seluruh dunia kumpul semua di New York. Di tahun pertama itu saya duduk ya ada kenal beberapa karena saya diplomat karir kan, tapi kan nggak kenal banyak. Tahun kedua naik lagi. Di tahun sudah tahun masuk tahun ke-6 ke-7 itu saya baru tahu bahwa networking saya cukup kuat itu luas. Saya kenal semua. Ya karena sudah lama kan Pak sudah lama temannya banyak, terus kita berusaha untuk memanage pertemanan itu, ya mungkin itulah yang menjadi aset buat saya untuk memulai peran baru sebagai utusan khusus Sekjen. Kalau Pak Mahfud melihat Bu Retno dari sisi orang yang profesional di bidangnya tapi dia perempuan, bagaimana Pak Mahfud melihat kapasitas seorang Bu Retno yang perempuan itu bisa masuk ke panggung internasional dan misalnya ketemu dengan negara-negara Arab yang mungkin relatively perempuan tidak terlalu seprogresif kita gitu. Gimana Pak Mahfud melihatnya? Ya, kalau saya melihatnya saya kagum lah ya. Tetapi bagaimana itu bisa dicapai tentu Bu Retno nanti bisa bercerita. Dan beliau sebagai Menlu sangat korek kan. Saya kan sering beberapa kali harus satu forum internasional kan. Saya sebagai Menko kadang-kala memimpin ASEAN ya Pak. Di ASEAN, memimpin rapat gitu kan, memimpin sidang. Nah itu dia, gimana? Itu kan ya saya tinggal memimpin aja. Beliau sudah mengatakan ini nanti kalau ada penjelasan apa yang ini langsung Bu Menlu. Jadi enak saya sudah ngerti sebelumnya. Dan itu posisi Indonesia menjadi sangat jelas di situ gitu. Dan
ya kita bersyukur lah. Sebagai diplomat perempuan, Bu, diplomasi perempuan, bagaimana Bu Retno membawa itu ke area internasional? Seperti yang saya bilang tadi kan, ketemu dengan negara-negara Arab, Liga Arab dan segala macam yang mungkin tidak seprogresif kita, Pak. Bagaimana memandang perempuan? Sementara ini negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, tetapi menlunya perempuan gitu. Betul, Gimana Bu bisa diceritakan? Iya. Sebelum masuk ke situ boleh nanya sama Pak Mahfud nggak? Mau nggak, Pak Menko? Saya judes nggak, Pak? Oh enggak. Tegas, beda loh judes dengan tegas. Kalau judes itu kan tegasnya marah gitu. Gini. Enggak. Tegas yang penting tegas ya. Tegas dan jelas arahannya, kalau mau apa gitu. Dan kalau mau itu tadi, kalau kaitannya bagaimana saya memandang Bu Retno sebagai perempuan yang berperan di internasional. Kalau pertanyaannya yang itu tadi kaitan dengan peran wanita di berbagai negara, ini menjadi contoh bahwa masyarakat Islam di Indonesia itu sangat welcome bagi kepemimpinan ketokohan wanita. Kita punya Bu Mega, punya Bu Retno, punya Bu Sri Mulyani dan macam-macam banyak sejak dulu kan. Itu beda dengan misalnya di negara-negara Islam pada umumnya, terutama di Timur Tengah kan sangat konservatif. Betul. Sangat jarang ya kita mendengar ada tokoh perempuan sampai maka itu Pak. Nah, Bu Retno bisa masuk dengan baik masuk ke sana dan bisa berdiplomasi dengan mereka. Kalau di dalam forum-forum itu Bu Retno sangat akrab tuh dengan pemimpin-pemimpin negara itu kayak bicara-bicara biasa aja. Pemimpin dari negara lain gitu kalau ya biasa ya diplomat ya. Itu lebih memudahkan kita untuk memahami, untuk nego tentang keputusan dan sebagainya. Gitu. Tadi Bu Retno terputus Pak, tadi Bu ya. Pak Mahfud tadi bicara. Jadi tadi kan pertanyaannya bagaimana saya menavigate ya, menavigasi peran saya dan saya perempuan. Saya pengen mulai dengan kalimat, kan beberapa bidang pekerjaan itu ada yang male dominated ya Pak, yang memang orang bilang itu pekerjaan laki-laki. Nah kebetulan diplomat itu pada saat saya masuk Kemlu Pak itu dilabel sebagai pekerjaan laki-laki. Ketika itu. Jadi saya ingat tahun berapa itu saya pernah, jadi saya jelek-jelek begini pernah di cover di majalah Kartini. Oh oke. Itu untuk memunculkan pas Kartinian gini. Jadi perempuan-perempuan yang bekerja di dunia laki-laki. Termasuk diantaranya adalah saya karena saya mewakili diplomat. Di situ. Jadi untuk survive bagi seorang perempuan di bidang pekerjaan yang didominasi oleh laki-laki itu udah satu hal, satu tantangan ya, satu tantangan tersendiri. Dan tadi bicara mengenai Menteri Luar Negeri perempuan pertama di Indonesia. Jadi setelah 69 tahun kita merdeka luar biasa pada akhirnya ada Menteri Luar Negeri perempuan dari Indonesia. Dan betul sekali ini message-nya sangat kuat. Tidak hanya simbol Pak, tapi juga mengirimkan message yang sangat kuat ke dunia. Bahwa kan kadang-kadang ditabrakin ya Pak, antara Islam dengan peran perempuan itu kan suka ditabrakin. Ya kan, suka ditabrakin. Nah ini message-nya adalah nggak benar. Bahwa di dalam masyarakat yang beragama Islam, dalam masyarakat yang berbudaya Islam, berbudaya Indonesia, peran perempuan itu juga perempuan juga diberi kesempatan. Gitu. Jadi itu very simbolik dan mengirimkan sebuah pesan yang sangat kuat mengenai kesempatan yang sama yang diberikan kepada perempuan di tengah masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Beliau ini kan tokoh. Makanya saya tanya ke beliau. Makanya. Dan itu nggak ini ya Pak ya, tidak bisa taken for granted ya Pak. Karena kalau tidak ada dukungan dari masyarakat akan sulit Pak. Betul. Iya akan sulit. Sulit. Kita lanjut ya, Bu Retno, Pak. Masuk lagi ke babak berikutnya, Pak. Betul. Tadi sudah diplomasi perempuan. Saya sebenarnya mau nanya banyak tentang COVID, betapa peran Bu Retno dan Pak Mahfud waktu itu meyakinkan publik. Ke situ dulu ya, COVID dulu Pak sebelum ke sini ya. Boleh. Masih tentang diplomasi perempuan. COVID kan Bu Retno kita lihat betul berperan ya. Bagaimana berusaha mendatangkan vaksin dan segala macam.
Lalu Pak Mahfud berperan bagaimana menenangkan publik yang mau melawan pemerintah. Yang terkenal itu yang Salus Populi Suprema Lex Esto. Itu orang setelah Pak Mahfud ngomong, itu kan artinya keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Itu semua rasanya orang ngikutin. Jadi orang yang melawan itu pemerintah ketika membuat aturan-aturan dianggap itu melanggar aturan ini, melanggar aturan ini. Padahal kita mau menyelamatkan rakyat. Betul, terpaksa kita mengeluarkan Perpu pada waktu itu. Kemudian membatasi orang pergi, berdesa-desakan dan sebagainya. Itu kan banyak tantangan dari bawah. Saya datang ke ormas-ormas, saya panggil semua kampus-kampus, saya yang datang ke kampus-kampus itu, memberitahu ini loh program pemerintah. Kalau ada alasan keagamaan Anda mau gunakan bahwa takdir Tuhan itu tidak bisa dilawan, ada COVID atau tidak ada, kalau mau mati ya mati gitu, itu nggak benar saya bilang. Takdir itu justru diusahakan untuk dicapai yang baik, gitu. Itu dalil-dalil tentang itu banyak. Tapi kan banyak orang yang tetap di desa-desa atau di pesantren tradisional itu menganggap wah itu kerjaan Amerika, itu kerjaan Cina, itu kerjaan apa gitu. Macam-macam konspirasi ya. Konspirasi. Pokoknya kalau orang beribadah, berwudu, nggak bakal kena COVID. Saya bilang itu di Iran itu ribuan orang meninggal sudah pulang Jumat. Kan karena ininya nggak cuci lalu sujud bersama, masuk di situ COVID-nya ribuan tuh. Lalu di Saudi Arabia ditutup juga. Masa kita di sini mau bikin hukum sendiri? Saya bilang, pokoknya menyelamatkan manusia. Itu. Di dalam negeri itu tergambar betul bagaimana Pak Mahfud meyakinkan berbagai level masyarakat supaya sadar bahwa dengan tadi itu Salus Populi Suprema Lex Esto, Bu Retno dengan diplomasinya bisa mendatangkan berapa? Ratusan juta? Lebih dari 516 juta dosis vaksin. 516 juta dosis vaksin. Gimana? Dan 26% diantaranya kita bisa dapat gratis. Diceritakan Bu, gimana? Ibu kan sewaktu itu terkenal, saya hanya membuka jalan. Kira-kira itu kalimat yang selalu dikenang orang ketika Ibu diminta pendapat. Diceritakan Bu dikit. Sambil minum loh Bu. Ya. Pak. Monggo. Oh ini ada isinya. Ada isinya Bu. Ini bukan semata-mata ini. Tak pikir ini pajangan. Ini bukan semata-mata properti. Bismillah. Jadi saya masih ingat perjuangan pemerintah pada saat itu untuk meyakinkan masyarakat bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu adalah untuk mencegah keselamatan dan kesehatan. Karena dan itu tidak terjadi di Indonesia saja Pak. Di negara-negara lain itu ditabrakin antara karena COVID itu kan terkait dengan penularan. Maka salah satu untuk mencegah penularan itu adalah pembatasan. Pembatasan bergerak dan sebagainya, jarak dan sebagainya yang ditabrakkan dengan hak manusia untuk bergerak, untuk macam-macam. Jadi itu satu PR yang nggak gampang, yang waktu itu Pak Mahfud bagiannya. Meyakinkan publik. Meyakinkan publik. Ada Pak Luhut yang bagiannya beda. Kan? Pak Luhut masing-masing punya peran ya Bu ya waktu itu ya. Pak Luhut gitu kan. Nah, bagian saya buka jalan melalui diplomasi karena Presiden bilang buka semua mesin diplomasi untuk mendapatkan vaksin. Pesan Presiden itu Bu. Pesan Presiden. Pak Erik juga, Pak Erik waktu itu saya berdua. Berdua dengan Pak Erik. Saya berdua dengan Pak Erik, Pak. Saya berdua dengan Pak Erik. Kita bareng. Jadi kita terus bergerak di dunia yang sedang tidak bergerak. Karena kita harus bergerak, kita harus mencari vaksin, kita harus ngomong, kita harus negosiasi dan sebagainya. Nah, itu nggak gampang banget. Dan saya ini kan diplomat kan. Diplomat suruh nyari obat, Pak. Biasanya urusannya perdamaian, konflik gitu ini urusannya. Kita waktu diberi tugas itu bersama dengan Mas Erik. Jadi saya tuh sempat ada satu saat saya tuh diem. Saya bilang, la ilaha illallah. Saya sekolahnya bukan ini. Urusan penyakit vaksin ya Bu ya. Saya biasanya ngurusin konflik, ngurusin perdamaian. Persis. Tiba-tiba obat penyakit gitu kan Pak. Tapi kan manusia diberi nalar ya, diberi kemampuan untuk mengadjust. Maka saya kumpulkan, untuknya diplomat-diplomat saya tuh oke semua. Jadi kita kumpul Pak, beberapa teman, kita bilang we have to adjust ourselves. Kalau kita mau relevan, kita harus adjust. Kita bentuk tim, Mas Rizal bentuk tim khusus untuk nangani COVID. Jadi kita belajar Pak, riset, belajar, tanya sana, tanya sini. Akhirnya tuh apa loh?
Jadi waktu itu kalau ada ujian dokter aku bisa jadi dokter. Karena aku tahu proses pembuatan vaksin ini, obat ini untuk apa dan sebagainya. Sampai ke urusan APD, Pak. Kalau Pak Mahfud ingat, di satu titik Mas Riza, tenaga-tenaga medis kita udah jatuh satu persatu, meninggal. Jadi korban sendiri, karena kita nggak punya APD, Pak. Nah, APD waktu itu, ini kalau diceritain agak lucu, tapi waktu itu karena situasinya krisis panik ya, APD itu mosok dikumbah sih, Pak, dicuci. Loh, APD kok dicuci, no, gitu kan? Tapi kita nggak punya APD, gitu kan? Nah, akhirnya kita cari, ternyata ketemu kita ini Indonesia di satu tempat sedang ngejahitin pesanan APD dari satu negara. Jumlahnya adalah 220.000 APD. Jadi bahan bakunya dari mereka, yang menjahit adalah Indonesia, terus kemudian dibawa lagi ke mereka. Ini kan banyak, ya kan banyak proses seperti ini, dan itu udah langganan Pak kita. Nah, ketahuan kan, nah itu ada 220.000 APD. Terus waktu itu teman-teman itu Pak bilang, ya udah itu aja diambil. Itu kayak wong ya gitu kan. Itu punyanya. Sampai begitu ya? Nggak bisa itu punya orang dan sebagainya. Ya tapi ini kan krisis dan sebagainya. Saya telepon Menteri Luar Negerinya. Kebetulan perempuan, Menteri Luar Negerinya. Jadi kita itu negosiasi dengan mereka 3 hari 3 malam. Dan saya ingat sampai judeknya saya negosiasi itu, saya ingat Pak, saya tuh sampai naik ke kursi loh. Oh ya? Saya sampai jongkok di kursi sambil negosiasi, karena waktu itu kita dari starting point kita, boleh nggak itu diambil semua buat kita? Nanti kamu kirim lagi, nanti kita jahitin lagi. Dia bilang nggak mungkin lah, di tempatku juga udah mulai bertumbangan dan sebagainya. Negosiasi lagi, ya udah aku 70, kamu 30. Dia bilang gini, loh ini kan punya aku. Kok mau menang sendiri katanya kan? Ini kok punya. Karena lagi panik semua gitu Bu ya. Semua panik. Jadi kalau diulang tuh lucu. Tapi waktu kita menjalani la ilaha illallah itu tuh udah beratnya kayak apa? Akhirnya karena hubungan baik udahlah dipoles dengan semua kata-kata diplomatik, hubungan dan sebagainya. Akhirnya ketemu di angka 50-50 Pak. Karena dia mintanya 30 kita, 70 dia. Pada saat ketemu kita di 30, teman-teman tim ini bilang, no Mbak, kurang Mbak, gitu kan. Nego lagi. Iya, Mbak nggak bisa Mbak kalau 30%, ayo Mbak ngomong lagi. Maju lagi. Yang lain kan bilang, Mbak macam-macam, yang maju. Main dorong aja. Akhirnya ketemu 50-50. Jadi itulah APD terbesar pertama yang diperoleh Indonesia, 110.000 yang dapat menyelamatkan tenaga medis. Jadi negara tersebut tidak akan dapat kita lupakan, dan setelah COVID dia kena krisis ini Pak, pupuk Pak. Dia kekurangan pupuk. Maka saya cepat-cepat telepon Mas Erik. Mas, ingat ya Mas, ini APD kita. Sekarang kita harus balas dan kita bantu. Jadi sekali lagi, hubungan antar negara itu tidak lepas dari pola hubungan antar individu. Bahwa berinvestasi terhadap pertemanan yang baik itu Pak. Menjaga hubungan itu at the end yang akan menyelamatkan kita di saat-saat krisis seperti COVID itu. Membangun hubungan itu memang rumusnya harus kuat sekali Bu ya. Dan itu nggak instan ya. Kadang-kadang orang kan hanya kontak kalau perlu. Kalau perlu. Tapi tidak dipupuk. Nah, kita berusaha untuk memupuk pertemanan, persahabatan. Ada diplomasi di belakangnya Pak Mahfud. Sekeras itu diplomasinya kita nggak tahu. Di sini pokoknya nunggu APD sama vaksin aja. Sekeras itu rupanya Pak. Kerjasama dengan dunia internasional waktu itu sangat penting sekali, karena kita nggak punya apa-apa kan. Dan situasi sangat mengerikan. Setiap hari ada orang pengumuman mati sekian orang, di sana sekian. Apalagi pas Delta kuburan sekian. Wah, ngeri banget. Tapi di dalam negeri kita dapat ya, tantangan. Kita kompak pemerintah. Waktu itu pemerintah kompak. Luar biasa. Waktu itu kan ditantang pertama kan waktu mau keluar Perpu. Perpu tentang itu anggaran yang untuk COVID. Bukan ramai itu masyarakat. Ini sudah membuat rancangan untuk korupsi katanya. Dihitung-hitung mereka itulah. Udah dicurigai seperti itu waktu itu Pak. Lalu maka saya bilang
waktu sidang kabinet itu salus populi supremasi, kita tidak usah pedulikan mereka, kita selamatkan rakyat. Lalu kita ke ormas-ormas NU, Muhammadiyah apa kita kumpulkan semua, ngomong pakai Zoom, saya ke kampus mana gitu, agar masyarakat mengerti. Apalagi di bawah orang yang tidak ngerti, ada yang ngamuk-ngamuk kalau dibawa ke rumah sakit, mau di kuburan dirampas di tengah jalan banyak sekali. Nggak mau keluarganya dimakan di situ, diambil sendiri ya. Kita kompak waktu itu. Benar-benar. Ya itu salah satu episode kerjasama Pak Mahfud dan Pak Bu Retno yang sangat bagus. Kita melangkah Bu ya. Ini sebagai wong Jogja dua-duanya. Wong Jogja. Jadi Madura Jogja, ini Semarang Jogja. Gitu. Ada yang khas dengan orang Jogja, Bu? Kalau Semarang Jogja ada trayek busnya. Ada trayek busnya. Kalau Madura Jogja. Madura Jogja nggak ada ya Pak? Nggak ada. Biasanya dulu dari Jogja langsung ke Semarang ya Pak? Iya, saya dulu. Pertama kali malah ke Semarang Pak. Iya, begini. Saya kan belum pernah ke Jawa waktu itu. Jadi ada base namanya Damri kan. Ternyata Madura itu bukan Jawa. Iya. Jadi ada base Damri waktu itu kan. PN Damri itu perusahaan negara ya, atau apa itu gitu. Lalu saya mau ke Jogja harus berangkat. Ini pertama kali ya Bu? Iya, waktu pertama saya 3 orang gitu. Saya naik base, Pak saya mau ke Jogja. Oh ya ini ikut ini aja, nanti ini lewat Jogja katanya. Nanti kami mau ke Semarang, tapi nanti lewat Jogja katanya. Tiba-tiba dia enggak masuk, kan beda jalannya Surabaya Jogja sama Surabaya Semarang. Tiba-tiba saya diturunkan di Semarang bertiga. Mereka ambil jalur utara, Pak. Bentar Jogja itu ada di bawah. Nah itu memang dilewatin tapi di bawah. Nggak mampir Pak. Sasar ke Semarang cari bis lagi ngutong-ngutong begitu masih kecil loh. Waduh saya bilang. Nah, tapi akhirnya sejak itu tahun 74 awal 75 saya terus di Jogja Bu sampai sekarang. 70 dari 75 ya Pak? Iya, tahun 75 saya masuk SMA pendidikan hakim. Waktu itu. Oh. SMA udah di Jogja, Pak? Iya, PHN namanya, Pendidikan Hakim Islam. Gitu di Jogja. Oh, oke. Iya. Nah, itu makanya kemudian ketika saya kuliah pendidikan hakim itu ngerangkap sesudah mulai kuliah, saya masuk Fakultas Hukum UI, ngerangkap di Fakultas Sastra jurusan Bahasa Arab UGM. Jadi saya UGM S1-nya UI sama UGM, tapi yang UGM itu saya selesai di Sarjana Muda waktu itu. Ibu kan cerita ada 6 semester saya selesai. Wah, saya konsentrasi di sini aja ke hukum, terus ini di Sarjana Muda saya ngajukan skripsi gitu. Waktu itu paper namanya ya. Di atas paper itu ada skripsi, di atas skripsi nanti kalau sudah ada tesis. Nah, saya ngajukan, Pak saya mau nulis judul ini tapi terus enggak selesai, saya langsung ke S2 di UGM, S3 di UGM. Nah, itu saya sebagai wong Jogja. Tapi saya enggak tahu ya, kalau Ibu kesannya gimana ya? Kalau orang ketemu saya, Pak Mahfud nih, sudah lama di Jogja kok logatnya masih Madura gitu. Ibu ngerasa enggak tuh? Banget Pak. Enggak cuma ngerasa banget Pak. Jadi nggak lihat dengerin aja tuh Pak Mahfud yang ngomong gitu ya Bu ya? Iya gitu. Asal sebenarnya kalau pas bahasa Inggris jangan pakai logat. Itu lebih jauh lagi. Kita lanjut. Iya, ternyata memang logat itu nggak bisa hilang sih Pak ya. Padahal lebih lama di Jogja loh. Iya. Di Jogja saya 50 tahun, di Madura cuma 15 tahun. Itu terus yang nempel Madura aja justru ya. Madura. Sama ya, orang Batak juga gitu ya. Iya sama Pak. Kalau saya berbahasa Indonesia orang bisa nebak orang Jawa ya. Iyalah. Medok. Medok, iya. Belum lagi namanya Bu Retno sendiri ya udahlah dari jauh. Kalau Jogja itu buat saya ini Pak, selain keluarga dari ibu saya asalnya dari Jogja, saya menemukan hidup pertama itu ya di Semarang of course ya sampai SMA kan. Tapi satu tentunya saya sekolah di Jogja di UGM. Saya ketemu calon suami waktu itu di Jogja. Jadi Mas Agus itu ngepek tonggo. Kuliah UGM juga? Iya, arsitektur. UGM. Arsitektur 79. Kita kosnya di Gang Durmo. Saya nomor 4. Mas Agus di nomor 8. Di tengahnya nomor 6 itu tanah kosong. Saya ketemu di situ. Jadi ketemu gitu kan. Terus akhirnya berjodoh sampai sekarang, alhamdulillah. Terus Jogja itu sampai sekarang kita nggak pernah bosen ya Pak. Nggak pernah bosen dan
rutinitas saya waktu itu selain belajar tentunya naik gunung. Oh, naik gunung ya? Oh iya. Mapala, Bu? Saya nggak ikut Mapala, tapi pokoknya setiap dulu kan kuliah Sabtu masih ada kuliah ya Pak ya? Iya. Enggak. Kalau sekarang kan Jumat, Sabtunya udah libur. Kalau dulu Sabtu masih ada kuliah. Jadi begitu sudah kuliah, terus kita naik motor bareng-bareng ke atas, parkir di sana, terus kita naik, minggunya kita turun. Wah, tidak harus sampai ke puncak, tapi at least ya kan kita nggak punya uang ya, nggak punya uang Pak. Kita makan, saya tuh masih ingat banget. Kalau mau makan di Nyonya Suharti, nunggu anaknya orang kaya ulang tahun. Atau kakak kelas sudah. Ternyata gitu ya. Nunggu, nggak cuman ulang tahun. Kalau orang kebanyakan ulang tahun nggak ke Nyonya Suharti. Nunggu anaknya orang kaya. Dan biasanya itu anak Jakarta, Pak. Iya. Diundang di luar Jawa lah Bu ya biasanya. Jakarta, Sumatera biasanya gitu ya. Ulang tahun, ke Nyonya Suharti itu perbaikan gizi yang sangat luar biasa. Bu, saya mau teruskan. Kalau Jogja kan agak nyambung sama Tangguh ini. Karena ceritanya ini Jogja dan Tangguh itu, Pak Mahfud dan Bu Retno itu dari, kalau kita baca ceritanya ya, dari sejak zaman kuliah itu sudah punya fighting spirit yang kuat sekali. Gitu ya. Dengan tadi disebutkan orang yang sederhana, Pak Mahfud juga orang yang sangat sederhana, lalu kuliah berbekal beasiswa, gitu ya. Pak Mahfud juga berbekal beasiswa. Dua-duanya punya prestasi dan lalu menapaki karir seperti sekarang. Dan mulainya berkarir itu sama umurnya sebenarnya. Meskipun saya lebih dulu. Bapak, Ibu, saya 23. 23 udah berkarir. Enggak, diplomat jadi diplomat 23. Wow, lebih cepat Ibu. Tapi Bu Retno itu menjadi dubes pertama kali umur 42-43 tahun. Nah, sama Pak Mahfud jadi menteri juga umur 42-43. Umur 42. 43 ya? 42-43 ya? Ya beliau jauh lebih hebat. Oh, jadi menteri ya? Ibu dubes. Umurnya mulainya sama. Umurnya sama. Saya. Cuma karena Ibu memang lebih muda. Ya, Ibu belakangan. Istilah saya, beliau udah jadi pejabat, saya masih undul-undul. Tapi apa Bu yang bisa dicerita dari Jogja? Nilai apa yang sejatinya dimiliki oleh anak-anak Jogja yang kuliah di Jogja, di UGM atau di mana-mana itu sehingga bisa membumi, oke. Membumi. Jadi kita itu, bayangan saya pada saat itu adalah Jogja itu adalah lambang. Jadi universitas itu kan lembaga pendidikan yang paling tinggi ya Pak. Semua orang pengen ke situ untuk dapat melakukan lompatan kan. Nah, siapa yang masuk di situ kalau kita buka UGM misalnya, salah satu contohnya, itu ternyata terdiri dari anak-anaknya orang biasa. Banyak sekali anak petani, anaknya bapak-bapak yang menarik kampusnya Wong Deso lah kira-kira gitu ya? Kampusnya Wong Deso, Sehingga di situ membuat saya, kita harus memberi kesempatan yang sama kepada semua untuk dapat bersekolah, dan dengan sekolah itu adalah sekali lagi lompatan. Karena itu berlaku buat saya. Andai kata saya tidak sekolah di Jogja, di UGM, saya dapat pastikan bahwa saya tidak akan dapat, ya tapi saya nggak tahu ya rezeki Tuhan, tapi hitungan kertas saya tidak mungkin dapat sampai di titik ini. Karena pendidikan itulah yang membuat kita wawasannya terbuka dan dapat melakukan lompatan. Jadi dan startnya dibentuk pertama kali di Jogja di UGM di Jogja itu nilai Jawa sih udah sebenarnya dari lahir, tapi di Jogja itu menjadi semakin kental nilai-nilai yang saya pelajari di situ, dan Jogja itu lambang Indonesia. Semua bangsa suku ada di situ. Dan dulu ada rutinitas ya Pak, tawuran ya Pak. Tawuran antar suku antar suku. Jadi kalau kita tahu ada tawuran antar suku ini gitu, yang suku Jawa nggak sampai melu. Begitu ya. Antar daerah. Karena pada kumpul semua di sana soalnya. Sehingga identitas daerah itu masing-masing muncul ya, punya asrama. Itu tawuran itu. Asrama mahasiswa pada punya semua. Jadi itu potret Indonesia ada di situ. Semua orang ada di situ.
Pak Mahfud sebagai orang Madura yang bisa di Jogja seperti Pak ikut tawuran nggak Pak orang Madura? Orang Madura sering, tapi saya nggak ikut. Orang Madura nyerang orang saya. Iya sering kan. Iya. Asramanya diserang gitu. Itu sering sekali pada waktu itu. Madura mungkin salah satu yang sering ya Pak. Iya. Tapi memang betul Jogja tuh tempat belajar yang bagus ya. Seperti di UGM itu kan enak sekali kita belajar ya, suasana akademiknya, kewibawaan ilmiahnya gitu. Kita bisa belajar enak, meskipun sebenarnya kalau dirasakan sekarang ya berdarah-darah gitu ya. Belajarnya itu kan siang malam gitu. Apalagi waktu mau menulis disertasi gitu, wah itu ngajukan judul gitu, salah gitu. Kamu baca buku ini dulu, tulis lagi. Besok menghadap lagi, salah. Sesudah benar di pembimbing 1, pembimbing 2, ini keliru, harus ini. Dan nggak ada komputer loh Pak. Ada, iya. Pakai tip X loh. Ini baca dulu, baca dulu buku ini, baru kamu menghadap lagi, jelaskan ini. Kamu ada catatan kaki ini bukunya, kamu baca betul enggak? Baca dulu. Jadi effortnya besar ya waktu itu effortnya besar. Biasa ya. Orang kan melihat Jogja itu santai, relax, ternyata di sisi itunya. Itulah kewibawaan akademiknya. Itu akademiknya betul-betul waktu itu dijaga benar dan kebayangkan pakai. Mungkin kalau anak-anak muda sekarang, kalau kita ngomong mesin ketik IBM, nggak ngerti apa gitu. Dan ngetik begitu salah tip X. Bayangin ngetik lagi, mulai lagi. Jadi kalau sekarang tinggal insert. Begitu paper ditolak, gitu. Begitu bedanya ya. Begitu paper ditolak itu udah nggak tidur kita untuk mikir dan untuk ngetik. Satu lagi Pak, Jogja itu yang nggak saya pernah lupa itu apa? Budaya hutang anak-anak mahasiswa. Oh, iya. Akhir bulan bayar. Makan di warung catat dulu. Wesel belum datang. Waktu itu wesel Bu. Makan 3 bilang Sabtu gitu ya. Kita tuh wesel. Terus jadi sudah ada permakluman umum ibu-ibu kos, ibu-ibu yang berdagang itu kayaknya maklum banget terhadap mahasiswa. Kalau sudah lebih dari tanggal 20, itu kalau teman saya yang dari Sumatera Pak, dari Medan gitu ya, itu SIM-nya ada di mana, KTP-nya ada di mana, sampai ke pegadaian segala macam. Kadang-kadang celana jeansnya ada di mana. Saya kan saya punya motor Pak. Saya punya motor, dan kebetulan karena saya biasanya kalau Sabtu Minggu kan nebeng, dan pacar saya waktu itu kan deket kan, jadi saya nggak perlu motor saya. Itu teman-teman saya bilang, motormu kasih plat kuning aja. Jadi kalau sudah lebih dari tanggal 20, teman-teman saya yang dari luar Jawa, pinjam motor tapi ada bensinnya. Karena dia udah nggak bisa beli bensin. Nggak sanggup lagi. KTP-nya ada di mana. Jadi budaya hutang itu dimaklumi dan kita itu tahu diri. Jadi teman-teman yang waktu itu ya kita bilangnya nakal ya itu makan 3 bilang 1. Kadang-kadang kita makannya di sini kan, terus kasirnya ada di situ, kita seolah-olah kita ngantri mau bayar tiba-tiba hilang. Jadi kita udah tahu aja trik-triknya anak-anak ini, waduh. Dan mereka begitu jadi mereka balik ke tempat itu katanya Bu. Iya, banyak cerita Bu, ini utang saya dulu banyak nyolong. Mau tak bayar sekarang uangnya udah ada gitu. Pegadaian saat itu masih hebat ya, pegadaian langsung operasi. Jadi kalau mau libur minggu depan nih, libur sekian hari mau pulang kan kita misalnya, itu sepeda motor, sepeda digadekan aja dulu. Pulang untuk pulang. Sama Beringharjo. Oh, pasar Beringharjo. Beringharjo itu tempat penitipan. Aduh, mungkin nitip mesin tik segala macam di situ ya Bu. Asik dulu ada Bu ya, toko buku loa itu ya. Iya. Wah itu asik Mas, buku murah-murah, lama, buku-buku bekas tuh loh. Oh yang di yang shopping center ya? Di shopping center ya. Itu kan legendaris tuh, toko loa buku. Ayo ke toko loa gitu. Jadi buku-buku yang ada cari di situ. Cari di situ, terus kalau kita nggak mampu sebenarnya ini melanggar ya Pak ya. Fotokopi. Fotokopi. Waktu itu undang-undang hak cipta, haki belum populer. Pokoknya orang beli. Dari cerita lucu-lucu itu saya tapi membayangkan Bu. Kan kampus UGM itu salah satu kampus terbaik, masuknya susah, ketemu anak-anak pintar, tapi lalu menghasilkan orang yang berprestasi seperti Bu Retno sama Pak Mahfud. Seberapa struggle Anda, seberapa fighting spirit Anda sehingga Anda bisa menjadi mahasiswa teladan dan berkarir sebagus sekarang, termasuk Pak Mahfud dan Bu Retno. Monggo Bu. Kalau saya
mungkin self drive saya agak kuat ya. Dan saya memang sudah bahwa saya harus keluar dari situasi saya yang sekarang ini. Oh, oke. Ada itu ya, ada komitmen itu ya. I was nobody. Saya pengen keluar dari ini sehingga kerjanya keras banget. Jadi kalau saya suruh ngulangi mungkin nggak bisa juga ya. Bayangin aja, saya tuh waktu itu Pak Mahfud jadi kuliah, pulang, belajar, berhenti jam 9 nonton Dunia Dalam Berita, tidur, jam 2 malam bangun, tahajud, terus belajar sampai subuh, setelah subuhan siap-siap kuliah. Gitu terus. Wah, luar biasa. Bosenin nggak sih? Bosenin banget kan? Tapi waktu itu karena drive kita bahwa saya harus bisa. Akhirnya usaha itu tidak sia-sia. Kita lulus cepat dengan nilai yang baik dan sebagainya. Jadi intinya adalah self drive kita. Satu-satunya hiburan saya yaitu saya naik gunung. Iya. Itu. Tapi sebenarnya hidup saya di Jogja itu karena kalau kita gini Pak ya, di Jogja tuh nggak merasa miskin karena semuanya miskin. Iya nggak sih? Akhir bulan semua merana ya. Kita makan telur seperempat, yang lain juga makan telur seperempat. Jadi kita bahagia. Tapi sebenarnya lebih menantang hidup saya pada saat saya pertama kali masuk Jakarta, sudah menjadi diplomat, sedang pendidikan diplomat. Saya tuh mengalami satu masa 1 tahun pada saat saya pendidikan diplomat. Jadi di Kemlu Pak, waktu kita pendidikan itu kan dikasih makan siang Pak. Ada snack, ada makan siang. Makan siang itu biasanya lauknya 2 Pak. Kalau ada lauk 2, saya lihat ada lauk kering nggak? Jadi misalnya balado telur sama ayam goreng. Balado telur kan nggak bisa dibungkus tisu dong. Balado telurnya aku makan Pak. Ayam gorengnya aku bungkus tisu, aku bawa pulang ke kos-kosan. Jadi malamnya itu aku hanya beli nasi untuk dimakan dengan ayam itu. Atau kalau nggak ada lauk yang bisa dibawa pulang, malam itu saya ke warung Tegal, nyebrang rel, beli makan warung Tegal, nasinya pisah. Kenapa nasinya pisah? Separuh dimakan malam itu, separuh dimakan besok paginya sebelum pendidikan diplomat. Jadi itu awal-awal di Jakarta itu gaji saya waktu itu 57.000 Pak. Jadi untuk bayar kos 25.000, untuk bayar transportasi sekitar 12.500. Waktu PNS pertama ya? Iya Pak. Ya sama. Saya karena duluan gaji saya pertama tuh 34.600. Iya. PNS 34.000. Iya waktu itu. Bu Retno kan di bawah saya sudah naik itu. Ya. Karena beda 57.000. Tapi kan kita dalam kondisi susah itu di antara gedung-gedung tinggi. Iya kan? Ya. Jadi agak susah mempercayai gitu ya kondisinya ya. Jadi nggak pernah nonton TV, nggak pernah nonton, apalagi nonton bioskop ya Pak. Terus saya masih mengalami bakso itu dimakan dengan nasi. Jadi sekarang kadang-kala kita kangen lebih. Kalau ada bakso cari makanya dia jawab sampai sekarang. Itu dan kita kalau beli bakso itu hal yang mewah. Kalau kita beli bakso gini, Pak kuahnya yang banyak. Bisa nambah dengan nasi berkali-kali. Jadi, tapi indah. Iya. Indah banget itu hidup masa itu. Dan di Jogja itu masih ada tempat belajar ya yang terbuka untuk mahasiswa. Itu ramai, ada baptis, ada Santikara, ada tempat lain. Jadi penuh dengan mahasiswa belajar. Jadi situasinya di Jogja untuk belajar bagus, seminar-seminar, diskusi, kelompok belajar Bu ya waktu itu. Jadi memang iklim akademiknya tumbuh. Nah, perjuangan seperti Bu Retno tadi, misalnya belajar tidak berhenti sampai tengah malam, saya juga sama. Kalau saya Bu, malah sampai tidurnya di kuburan Bu, kuburan Cina. Karena di kuburan, jadi saya kos satu kamar itu kecil gitu, 4 orang Bu. Dan lampunya teplok. Lampunya teplok. Di kuburan lebih bagus. Di kuburan itu kan kuburan Cina tuh ada lampunya kan. Lebih mewah. Dibersihkan tiap hari waktu itu. Namanya bong.
Ya. Jadi saya kalau sore itu belajar kebong sampai tengah malam, nggak usah pakai lampu, udah apa gitu, dan bersih gitu. Kalau di kamar ini sudah berempat sesak gitu, baru mau pulang gitu, mau tidur pulang tidur, nanti tengah malam tahajud, belajar lagi sampai pagi. Nah itu dulu. Luar biasa. Pada waktu itu. Jadi saya mau bilang ke netizen, nggak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Iya. Ini contoh dari dua tokoh, Bu Retno dan Pak Mahfud. Ternyata di balik kecemerlangan, kegemilangan Bu Retno dan Pak Mahfud itu ada begitu banyak perjuangan di situ gitu ya. Banyak perjuangan dilalui yang tidak kelihatan oleh kita gitu, baru sekarang kita menikmati. Baik, terima kasih Bu Retno, Pak Mahfud. Kita lanjut sekarang ke yang terakhir nih Bu. Jadi tadi sudah Wong Jogja yang tangguh, diplomasi perempuan sudah, sekarang sudah penengah konflik terakhir. Ini agak serius lagi sedikit. Serius, oke. Jadi Bu Retno, kenapa kita diskusi mengambil penengah konflik? Karena kita melihat Bu Retno itu dalam 10 tahun sebagai Menteri Luar Negeri, yang sekali lagi membanggakan kita, itu kerap kelihatan merepresent Indonesia sebagai negara yang punya kepercayaan publik negara bahwa ini bisa menjadi penengah, jembatan ketika ada yang berkonflik, dan selalu Indonesia dipercaya untuk mengambil peran. Bisa diceritakan Bu itu? Jadi kalau kita lihat ruh diplomasi kita sebenarnya kental dengan dua hal. Satu adalah kemanusiaan, yang kedua adalah perdamaian. Oke. Ya, jadi kemanusiaan itu banyak sekali wujudnya. Pemberian beasiswa, kita mengempower, kemudian di saat ada bencana kita mencoba untuk membantu negara lain, termasuk pernah ada suatu negara yang dia mengalami kekeringan yang panjang, Pak. Jadi dia waktu itu minta bantuan beras dari Indonesia. Ke kita. Ya, jadi kemudian kita menghitung apakah kita ada beras yang bisa kita sumbangkan kepada mereka, dan akhirnya kita juga menyumbangkan plus perdamaian. Kenapa perdamaian? Perdamaian itu kan sebenarnya konflik itu terjadi karena adanya ketidaksepakatan, ya kan? Maka negara yang dapat berperan di dalamnya adalah biasanya negara yang bisa menjembatani. Oke. Jadi kita itu dikenal dalam diplomasi kita itu sebagai bridge builder. Bridge builder. Dan itulah yang membawa kita sebenarnya peran sebagai bridge builder itu yang membuat kita, menghantarkan kita sukses dalam menjalankan presidensi di G20. Oh, oke. 2022 kemarin ya? 2022 kita hitungannya dampaknya adalah COVID dan sebagainya. Tiba-tiba Februari 2022 perang di Ukraina pecah. Itu momen juga yang begitu pecah perang di Ukraina itu saya duduk, saya sampai ya ilah illallah, ini apalagi nih gitu kan. Oh, ada event besar ya, Indonesia tuan rumah tiba-tiba. 20 negara itu kan 20 negara besar semua, Pak. Iya. Dan pemainnya semua jadi situ kan. Iya. Udah tekanan sana sini. Tapi singkat cerita, apa yang menjadi kita sukses? Power of listening. Oh ya. Kita datang. Jadi saya muter ke mereka, saya tanya, kamu maunya apa? Saya maunya ini, itu harus ditendang dan sebagainya. Oke. Yang satunya apa? Setelah kita mendengarkan, maka kita bisa memetakan. Oh, gap-nya ada di sini, gap-nya ada di sini. Kita balik lagi kepada mereka dan saya bilang kepada mereka, boleh nggak aku bangun jembatan? Karena ada trust. Power of listening itu menimbulkan trust kan? Dia mereka, oke, go ahead. Dan pada akhirnya di saat yang sangat sulit, akhirnya mereka bilang, oke, this is Indonesia, yang mimpin, akhirnya semuanya bisa bersepakat. Jadi perdamaian tidak hanya perdamaian dalam kondisi konflik, tapi bagaimana kita juga menjembatani banyak sekali perbedaan-perbedaan. Jadi memang ada sebutan bridge builder ya bagi Indonesia ya? Kita itu bridge builder. Karena kita tahu kan masing-masing negara itu kan bisa ngukur diri ya Pak. Yeah. Kan kita ini bukan superpower. Yeah. Kalau kita kemudian bilang, gue mau jadi superpower, wah ya nggak bisa. Nggak bakal dipercaya lah kita ya, makanya ngambil posisi. Dan infrastrukturnya yang mendukung nggak ada. Jadi kita harus milih di mana kita harus berdiri yang bisa diterima dan kita bisa memberikan kontribusi, yaitu sebagai bridge builder antara lain. Posisinya bridge builder ya? Ya, antara lain itu. Tadi di cerita G20, saya masih ingat Mahfud kan hadir di Bali waktu itu Pak ya? Iya. Ini Bapak menyaksikan sendiri bagaimana Bu Retno waktu itu? Waktu mau pembacaan deklarasi kan masih belum ketemu ya. Belum, Pak. Beberapa negara. Bu Retno tuh yang itu tadi menjadi penghubung itu. Sampai akhirnya besoknya semuanya senyum gitu. Iya.
itu yang sangat ini, sangat bagi kita sangat mengesankan gitu. Waduh, bagus sekali gitu pada akhirnya. Dan Bu Retno ini kan pernah menjadi ketua Dewan HAM ya, di PBB apa? Dewan HAM ya, Bu ya? Enggak Pak, di Dewan Keamanan. Dewan Keamanan. Nah, khusus untuk HAM gitu. Ada HAM-nya juga Pak. Jadi ada Dewan HAM kita masuk, ada Dewan Keamanan kita masuk. Iya, kan di situ kan, Bu Retno. Saya pernah menghadir sidang Dewan HAM di Jenewa itu. Di situ saya tidak tahu benar apa tidak. Itu pertama kali saat itu Indonesia itu tidak masuk dalam catatan karena kalau sidang tuh ada yang diumumkan. Kayak pembacaan rapor. Ya, ini yang berprestasi, ini yang jelek. Nah, Indonesia itu selalu jelek. Sering jelek. Di sidang-sidang itu disampaikan ya. Jadi selama ini sering jelek gitu, pada waktu itu tidak masuk ke yang jelek lagi. Gitu. Dan bahkan dalam kasus penyelesaian HAM saya ketemu dengan pimpinan Dewan HAM itu, kemudian kita akan mendapat resmi itu, mendapat pujian penyelesaian korban pelanggaran HAM berat. Itu ada pidatonya itu dari PBB itu resmi itu beredar gitu. Apresiasi dari PBB. Dan nyebut menghargai Presiden Joko Widodo dari Indonesia yang telah mengambil langkah maju dalam penyelesaian HAM yang selama ini agak macet gitu, dengan lebih dahulu melakukan penyelesaian terhadap korban. Karena menyelesaikan pelaku kan susah, Bu ya. Pelakunya sudah pada ndak ada, buktinya ndak ada. Lalu politisnya juga benturan. Lalu kita kan ambil korbannya aja dulu. Nah itu yang kemudian diapresiasi oleh PBB pada waktu itu. Reputasi sebagai bridge builder itu yang udah berlangsung lama, Bu ya? Udah, jadi memang diplomasi itu kan investasi yang panjang ya. Kita tidak bisa memaksa orang untuk melihat kita seperti apa yang kita mau. Jadi investasi sedikit, konsistensi kita yang akhirnya kita di label sebagai bridge builder. Balik ke G20, jadi di balik layar dari apa yang kita lihat, yang tadi Pak Mahfud sebutkan tadi itu, saya tuh waktu G20 tuh sebenarnya kena COVID loh. Gitu. Jadi kan KTT itu kan beruntut Pak waktu itu. KTT ASEAN di Kamboja. Di Kamboja ini negosiasi di Bali udah mulai. Dan itu mentok terus. Jadi saya selama di Kamboja, saya tuh bicara sama Presiden, Pak, Bapak izin saya tinggal terus ya, karena saya harus ikut negosiasi. Iya. Dan beberapa negosiasi saya selesaikan di Kamboja, karena pelakunya si Menteri Luar Negerinya ada di situ. Terus dari Kamboja masuk ke Bali dalam kondisi mentok udah nggak ini. Saya udah mulai demam tuh Pak, capean udah mulai demam, tapi saya nggak tahu kalau saya COVID. Terus yang diceritakan Pak Mahfud, wah serutnya nggak keruan, tapi akhirnya kita bisa. Dan masih ada drama di malam kita makan malam Pak, ada rudal masuk ke Polandia. Wah, kemudian G7 mengadakan extraordinary meeting, kita udah deg-degan nih, waduh kalau rudalnya dari satu negara itu buyar semua. Jadi negosiasi yang sudah mulai akan dapat bisa buyar semua. Tapi akhirnya enggak. Akhirnya kita dapat semua. Negosiasi terakhir itu saya dengan satu orang Menlu itu saya selesaikan melalui telepon. Jadi dramanya banyak, tapi kita lihat hasilnya aja bagus. Dan untuk mendukung supaya saya bisa negosiasi itu Pak, setiap 4 jam minum obat. supaya bertahan fitnya, konsentrasinya juga. Makanya bisa. Kalau dilihat di TV, saya nggak pernah lepas dari masker. Karena saya saya nggak enak, sebelah saya ada Pak Erlangga, ada Bu Ani kan, ada Ani kan. Terus saya udah demam pada saat Presiden sudah menutup dan kemudian press conference itu saya sudah, kalau orang Jawa bilang udah doyong-doyong kan, udah mau ini kan. Akhirnya Presiden melihat dan setelah itu ada KTT APEC di Bangkok. Presiden mengatakan, Bu Menlu, kayaknya Bu Menlu gak usah ikut aja ya. Waduh, saya tuh berterima kasih banget. Jadi akhirnya saya pulang ke Jakarta, terus tiba-tiba saya tuh ambil kayu putih. Loh, kok nggak ada baunya? Saya tes kan, kena COVID saya. Saya kena COVID, saya ke teks Ani, Bu Sri Mulyani.
Nih, aku kena COVID, kamu cek. Karena kan selama orang Selalu berdua kan. Kalau kena sini sana kena juga gitu, nggak Dan khawatir. Pak Luhut kena juga, Pak. Pak Luhut kena. Pak Luhut kemudian diisolasi di Bali. Saya udah sampai ke Jakarta. Jadi seminggu saya di Jakarta di dalam kamar. Nah, waktu itu yang tahu ya hanya ini Pak Presiden sama Pak Pratik. Pak, saya kena, Pak, gitu. Udah. Jadi di balik itu sebenarnya Makanya saya enggak tahu tadi, kaget. Iya, Pak. Saya kena COVID waktu itu. Oke. Waduh, luar biasa ceritanya nih. Saya harus tepuk tangan dulu nih buat Terima kasih. Bu Retno dan Pak Terima kasih, Bu Mahfud. Retno. Terima kasih, Ini Pak. saya kira di ujung perbincangan kita, Bu, satu hal mungkin yang perlu kita dengarkan dari Bu, kita akan sampai pada cita-cita Indonesia Emas 2045. Nah, Pak Mahfud dan Bu Retno, tentu dari sudut pandang seorang diplomat, apa ekspektasi Ibu terhadap negara kita pada saat nanti kita sudah berada pada posisi 2045 Indonesia Emas? Kira-kira dari bayangan Bu Retno dan Pak Mahfud, idealnya seperti apa? Siapa dulu? Pak Mahfud atau Bu Retno dulu? Ya, Pak Mahfud singkat dulu. saja, saya hanya perlu pertama belajar dari pengalaman kami, itu perlu kekompakan. Iya. Terus belajar dari pengalaman masa lalu yang lebih panjang, itu yang diperlukan menurut saya memang ketertiban kita, dalam arti terutama menaati aturan-aturan dan penegakan hukum. Itu kalau mau menuju Indonesia Emas yang benar, gitu ya. Itu aja. Itu, Pak Ya. Mahfud ya. Ya. Bu Retno, Bu? Dua hal. Ya. Satu, pendidikan. Oke. Yang kedua adalah kesejahteraan for all. Pendidikan dan kesejahteraan for all. Ya, for all. Bisa dijelaskan, kesejahteraan for all itu artinya Iya, jadi kalau kita maju, ya kita harus Semua, maju semua. Karena tidak akan ada negara yang maju pada saat gap kesejahteraannya itu begitu lebar. Jadi itu yang selalu saya impi-impikan, dan saya yakin, Pak, kalau kita kompak, kita bisa, kalau kita kompak, kita disiplin, maka kita akan bisa membuat Indonesia yang indah untuk semua Ya. di tahun 2045. Oke. Bismillah, Bisa. pokoknya bismillah. Bisa. Baik, terima kasih Bu Retno, Pak Mahfud, pemirsa semua. Kita beruntung memiliki Ibu Retno Marsudi dan Mahfud MD, yang tadi dengan persahabatan mereka ada banyak sekali nilai dan inspirasi yang bisa kita dapat, terutama bagi Anda anak-anak muda. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi pada tayangan mendatang. Terima kasih. Thank you, Bu. Makasih, Mas. Terima kasih, Bu. Matur nuwun, Thank Pak. you, Matur nuwun. thank you.